Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semuanya. Di podcast ini saya akan banyak berbicara tentang perjalanan karir ya. Nah, jadi kalau mungkin sebelumnya teman-teman pendengar sudah sering mendengarkan podcast saya yang casual. Nah, kali ini saya akan lebih serius karena konten podcast ini akan terus saya upload di akun pekerjaan saya atau di Ideal Career Journey. Nah, untuk nama podcastnya saya belum launching, tapi saya akan terus berusaha untuk konsisten dalam mengupload terlebih dahulu. Nanti saya akan cari tahu untuk nama podcastnya, dan jika teman-teman punya saran untuk nama podcastnya, silahkan diketik di kolom komentar. Oke, baik. Teman-teman semuanya, berbicara tentang karir, pasti banyak dinamika yang sudah pernah kita semua alami, begitu ya. Nah, yang menariknya adalah tidak ada yang salah dari semua hal yang terlibat, baik itu orangnya, perusahaannya, profesinya, lingkungannya, dan sebagainya. Tetapi dinamika dalam berkarir itu memang murni, semuanya itu kalau bahasa awamnya itu cocok-cocokan begitu ya. Karena balik lagi, itu kembali lagi kepada kepribadian kita dalam menjalani sebuah karir begitu. Nah, menariknya saya pribadi sudah berkarir semenjak tahun 2013. Nah, kalau dihitung-hitung sekarang itu tahun 2025 ya. Nah, jadi dari 2013 2025 hampir berapa tahun ya? Hampir 12 tahun berkarir. Banyak dinamika yang saya alami, banyak pengalaman yang saya alami, banyak juga pelajaran yang saya dapatkan gitu. Nah, selama 12 tahun terakhir, yang saya ingat ketika berkarir, mulai dari jadi asisten fotografer, jadi asisten videografer itu awal-awal karir saya, dan itu saya melihatnya sebagai karir. Kenapa? Karena memang awal saya mengikuti insting sesuatu yang saya suka. Jadi saya hanya mengikuti apa yang saya sukai, dan pada waktu itu kesempatan untuk memiliki kamera itu bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah, sehingga saya ikut dengan salah satu teman dan senior lebih tepatnya untuk menjadi intern asisten fotografer dan fotografer dan videografer. Jadi satu paket gitu. Nah, selain itu juga mulai saya mengikuti yang saya pahami sebagai passion, mengajar gitu ya, baik itu dalam bentuk volunteering tidak dibayar ataupun yang dibayar. Nah, awal sekali saya mengikuti passion saya dalam dunia mengajar juga. Jadi selain di bidang fotografi, videografi, ternyata detik ini di tahun 2025 saya baru sadar bahwa sejauh ini saya banyak mengikuti passion saya di bidang mengajar. Buktinya dari tahun 2013 itu saya mengajar paruh waktu
dengan bayaran yang dimulai dari Rp10.000 per jamnya atau per 45 menit. Itu berjalan sampai itu awalnya itu dari 2013 itu saya mengajar tidak dibayar, pure mengajar saja begitu. Tapi ada banyak rezeki yang saya terima dalam bentuk rezeki gitu ya, jadi bukan dalam bentuk gaji atau upah gitu. Nah, yang saya rasakan. Tapi mulai tahun 2017, nah itu mulai secara resmi saya dibayar 10.000 per jam gitu. Sampai tahun 2020. Ya, sampai tahun 2020 itu saya masih bertahan. Jadi kayak 3 tahun bertahan dengan bayaran 10.000 per jam pembelajaran gitu. Dan kalau saya akumulasikan dalam 1 bulan itu paling karena itu sifatnya part time, jadi sambil kuliah juga gitu ya. Saya mendapatkan 350.000 gitu. Atau paling besar itu per bulan saya pernah terima 700.000 gitu. Nah, dan itu saya nikmati, saya dalami, saya jalani karena memang saya merasa di situ passion. Tapi seiring waktu berjalan, saya belajar untuk tidak hanya mengikuti passion. Kenapa? Karena dari investasi yang sudah saya jalani, ibaratnya saya kuliah, saya belajar, saya meningkatkan skill dan sebagainya, ternyata saya harus memilih antara passion dan uang gitu ya. Nah, atau saya juga harus memikirkan tentang kesejahteraan saya gitu. Nah, sehingga di tahun 2021 saya memutuskan untuk mencari pekerjaan yang membuat saya lebih sejahtera gitu. Jadi pada saat itu sebagai tenaga honorer, saya memilih untuk berhenti dan bekerja pada perusahaan. Nah, kebetulan waktu itu memang waktu COVID ya. Nah, itu cukup mengguncang perekonomian gitu ya. Termasuk saya yang fresh graduate mau berkarir tapi masa COVID begitu. Nah, kebetulan saya dapat kesempatan untuk menjadi tenaga marketing dan itu sama sekali belum pernah saya jalani. Tapi yang saya ikuti pada saat itu adalah uang begitu. Jadi dengan kesempatan itu saya bisa menghasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan saya mengikuti passion dalam mengajar. Nah, namun saat itu saya semakin sadar bahwa bidang marketing itu bukan bidang saya dalam berkarir. Nah, singkat cerita itu sudah sampai di tahun 2021 begitu ya. Nah, dalam berkarir sebagai tenaga marketing ada banyak dinamika, ada banyak pembelajaran yang saya dapatkan begitu ya. Nah, sampai di titik saya mau kembali ke bidang atau passion yang saya miliki, namun saya juga mau sejahtera dengan skill yang saya punya gitu. Nah, saya dapat kesempatan untuk bisa mengajar dan juga dibayar dengan selayaknya, dan kesempatan itu di luar kota. Itu pertimbangan yang cukup berat juga bagi saya pribadi begitu ya, karena harus memilih merantau dan tidak dengan melihat peluang yang ada dan mengenyampingkan kenyamanan untuk tinggal di kota saya. Nah, saya memilih untuk ya merantau gitu ya. Nah, itu saya mulai perjalanan di tahun 2023 dan so far so good. Dan saya merasa ada banyak dinamika juga yang saya alami, banyak pembelajaran yang saya alami. Dan poinnya adalah selama saya berkarir, saya makin
mengenal diri saya sendiri begitu. Jadi saya makin mengenal diri saya sendiri, makin tahu dunia kerja itu seperti apa, dan semakin tahu arah karir yang saya mau itu seperti apa. Terlepas dari berbagai sudut pandang tentang dunia karir, dunia psikologi ya yang sangat berhubungan, dan juga dunia perusahaan begitu ya. Nah, yang pasti saya jadi semakin, poin utamanya adalah saya jadi semakin kenal diri saya dan jadi semakin tahu apa yang saya mau gitu. Sehingga singkat cerita, sampai detik ini saya memilih untuk freelance dan bekerja sendiri, memberdayakan diri sendiri. Itu karena saya makin kenal karakter diri sendiri, makin tahu dunia kerja. Tidak ada yang salah dengan semua ini, hanya saja kita akan dipertemukan dengan dunia yang cocok dengan diri kita. Jadi poinnya adalah tidak ada yang terlambat di dunia karir, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, hanya saja kita belum berjumpa dengan tempat yang cocok. So, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Semoga kita segera dipertemukan dengan karir yang ideal dengan diri kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya.